Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Pokoknya buat kalian semua sehat-sehat terus teman-teman ya. Dan tentunya doa saya di akhir tahun ini semoga kalian semua pada sukses. Amin 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 ya. Rezeki nggak ada yang tahu, siapa tahu tahun depan ya kita bawain berita seperti apapun, kalau rezeki nggak ada ya nggak ada teman-teman ya. Tapi walaupun kita nggak ada news, nggak ada apapun itu teman-teman ya, kalau memang rezeki ya tetap datang ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ini khusus orang-orang yang mau keringat ya, jadi ya bukan berarti apa ya, rezeki itu diatur lah sama yang maha kuasa. Iya memang diatur, tapi diatur khusus buat yang mau keringat teman-teman ya. Kalau mau tidur-tidur saya rasa enggak. Ya, oke langsung saja teman-teman ya. Ini mengejutkan ya teman-teman. Saya baru dapat artikel ini mengejutkan karena teman-teman, welcome to resesi ya. Welcome, selamat datang resesi. Ini gejala-gejala awal resesi teman-teman ya. Kenapa sih saya bahas ini? Karena kesini banyak yang panik ya. Banyak yang panik yang maaf kata nih ya teman-teman ya. Ada beberapa orang yang apa ya, viewer saya, ada beberapa orang di grup saya yang memang pemain kripto dan asetnya besar ya. Itu kenapa mereka selalu bertanya, "Bang, kira-kira gimana nih uang saya ya." Dan ini saya rasa cocok juga buat teman-teman semua yang baru mau masuk ke kripto ataupun antara dua jalan. Waduh, saya udah profit nih, saya mau take profit dulu atau saya mau tunggu tahun depan ya. Jadi ini saya rasa sangat bermanfaat. Dan sekali lagi ya saya ulangnya, do your own research teman-teman ya. Jadi jangan jadikan berita ini atau apa ya, ulasan inilah ya, sebagai patokan untuk menjual atau membeli. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Saya rasa kalian benar semua kok ya, nggak ada yang bego yang nonton di sini. Saya rasa seperti itu. Jadi tetap rasional. Oke, diangkat dari Today teman-teman ya. Perusahaan cryptocurrency besar harus memecat sebagian besar stafnya. Apa yang terjadi? Kira-kira apa nih teman-teman ya? Nah inilah contoh kecil dari resesi teman-teman ya. Kita langsung bahas teman-teman ya. Dan saya akan explain sebisa mungkin ya. Dan kalau ada teman-teman yang lebih paham silahkan komen ya, biar kita bisa ngobrol. Oke, industri aset digital terpukul dengan serangkaian PHK besar-besaran di perusahaan besar terkait kripto seperti di BitMEX ya, ini exchange teman-teman ya, Galaxy Digital dan DCG ya. Setiap perusahaan berencana mengurangi jumlah pekerjanya atau agak ada PHK lah beberapa. Saat ini rata-rata 20 sampai 30%. Alasan utamanya adalah kondisi pasar yang bermasalah ya, bermasalah. Ini kan ditranslate ya, bukan berarti pasar yang bermasalah, lagi goyang atau lagi kondisi market lagi biris ya. Kalau kita berbicara kondisi market lagi biris, itu tandanya jarang, hampir ya bisa dibilang hampir apa ya, kita kembali lagi ke faktor fear and greed ya. Kalau kita berbicara fear and greed berarti sangat terbukti di sini orang masih takut untuk masuk ke kripto, dan otomatis ya orang takut deposit di beberapa exchange ini, sehingga cash flow-nya macet, sehingga ya pemasukannya berkurang, dan ujung-ujungnya mereka mem-PHK 20 sampai 30% karyawan mereka. Kira-kira seperti itu, jelas teman-teman ya. Nah, di sini terlepas dari pemulihan pasar cryptocurrency yang paling baru namun ringan, sebagian besar perusahaan yang terkait dengan blockchain mencoba memotong biaya yang ada karena hampir setiap entitas yang entah bagaimana bekerja atau memegang cryptocurrency tidak dapat memenuhi harapan investor dan pakar. Kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi kita kembali ya, tidak ada yang bisa memprediksi cryptocurrency 100% tepat. Oke, dan ini sudah ada apa namanya, postingan langsung dari Wu Blockchain teman-teman ya. Jadi ini berita sangat-sangat terpercaya. Oke, misalnya ya di sini MicroStrategy ya yang dikepelai oleh Michael Saylor teman-teman. Kalau saya nggak salah dia pindah ya divisi ya, bukan dia resign. Dia melaporkan penurunan pendapatan 2,1% sejak 2021 dengan 125,4 juta dolar ya. Bacanya gimana sih ini ya? 125,4 juta dolar ya gitu ya. Ekspektasi analisa berada di 175,25 juta dolar, dan pendapatan juga termasuk kerugian dari kepemilikan cryptocurrency perusahaan yang tidak menunjukkan hal positif pada tahun 2022. Jadi mulai kelihatan nih, mulai ada gejala-gejala nih ya. Karena kembali lagi ya cash flow-nya macet teman-teman ya. Jadi orang mungkin saya bagi dua nih ya biar kita lebih sama-sama paham ya, sekali lagi sama-sama paham. Jadi
mungkin teman-teman yang nonton ini juga apa ya, mengalami hal yang sama. Jadi akhir-akhir ini beberapa exchange di luar sana bahkan di Indodax pun agak turun teman-teman ya untuk profitnya, untuk volume transaksinya karena orang lagi nggak ada uang nih bro ya. Orang lagi mikir nih, kok tiba-tiba nggak ada uang ya, kok uang tiba-tiba mulai sepet, mulai macet dan lain-lain. Nah itu penyebabnya orang nggak mungkin ketika dapat uang di apa namanya, di tengah-tengah apa ya, pandemi keuangan lah ya saya sebut aja gitu. Di tengah-tengah, saya nggak mau sebut kesusahan ya, di tengah-tengah pandemi keuangan seperti ini, orang mungkin berpikir ketika dapat uang ya mending saya save ya daripada saya deposit ke cryptocurrency, toh juga lagi merah-merahnya ya. Itu kenapa, itulah efek atau dampak terbesar yang terjadi di BitMEX dan yang lain-lain tadi teman-teman ya, ada 3. Oke. Nah, di sini teman-teman, apakah PHK merupakan sinyal pasar? Iya, kalau saya, menurut saya iya, tapi kita harus baca ulasannya ya. Perusahaan memotong staff karena saat ini bukanlah sesuatu yang tidak biasa ya untuk beruang atau untuk biris teman-teman ya. Kami melihat kecenderungan yang sama pada tahun 2018 dan 2019. Itulah sebabnya investor tidak menganggapnya sebagai sinyal tentang masa depan pasar kripto karena ini lebih merupakan konsekuensi daripada penyebabnya. Oke, kalau mereka mulai berpikiran tentang 2018 dan 2019, berarti maaf kata ya, saya kembali lagi ke token atau koin yang kita pegang. Sorry. Oke, kita berbicara kehancuran 2018 kemarin teman-teman ya. Siapa yang nyangka ya 3 tahun kemudian di 2021 orang yang serok di 2018 itu bisa panen maksimal di tahun 2021. Let's say terjadilah resesi. Oke, anggap saja terjadi resesi tahun 2023 teman-teman ya. Anggap saya terjadilah. Oke, terjadilah. Mau jadilah ya. Anggaplah 100%, 1000% terjadi resesi 2023. Kalau seandainya sama dengan 2018, kita tinggal menunggu 3 tahun lagi teman-teman, yaitu 2025 ya. Oke, jadi kita hitunglah 2024, 2025 ya, habis pemilu lah teman-teman ya. Habis pemilu mungkin akan ada miliarder baru atau mungkin bilioner baru yang mungkin ya sudahlah, sudah nyangkut, mending saya diemin lah, nanti panen 2023, 2024, 2025. Ini kalau kita hitung siklus yang ada di prediksi mereka saat ini ya. Tapi sekali lagi tidak ada yang bisa prediksi. Bisa-bisa besok kripto hilang semua, bisa-bisa kripto naik semua ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini tak satu pun dari perusahaan yang disebutkan di atas mengomentari masalah ini karena kemungkinan besar ya mereka akan melanjutkan operasi mereka dengan mempertahankan staf penting. Oke, otomatis seperti itu ya. Yang dibuang, sorry ya kasarnya itu ya, yang di PHK biasanya bukan yang penting, bukan yang punya jabatan sih, biasanya seperti itu. Biasanya kalau PHK kecil-kecilan ya 20% sampai 30% teman-teman, biasanya diambil dari staff staff pembantu lah ya, bisa dibilang seperti itu teman-teman, yang kira-kira pekerjaannya bisa di cover oleh pimpinannya, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau untuk pimpinan saya rasa berat teman-teman karena akan semakin berat ya pekerjaan di sini. Tapi apapun itu teman-teman ya, tetap do your own research ya. Menurut kalian kira-kira benar nggak ya resesi ini bakal terjadi nggak ya? Menurut kalian gimana teman-teman? Kita ngobrol di kolom deskripsi ya, di kolom komentar teman-teman ya. Karena menurut saya ya, BitMEX, Galaxy Digital dan DCG ini juga dia nggak masuk dalam top 40 ya, bisa dibilang gitu ya, top 40 di coin market cap ya. Itu kenapa memang dari dulu, kata kasarnya memang dari dulu mereka gini sih ya. Mereka volumenya kecil ya, yang bahaya ya. Yang bahaya kalau seandainya Binance yang melakukan ini. Contoh nih, tiba-tiba ada berita Binance mengurangi 20 sampai 30% karyawannya dengan alasan dengan alasan serupa ya. Kalau di sini kan alasannya orang depositnya kurang ya. Kalau Binance yang alami seperti ini teman-teman, ya itu mungkin sudah resesi ya. Tapi kalau sekedar BitMEX, Galaxy dan DCG ini teman-teman, DCG ini ya saya rasa mungkin masih gejala awal, masih bisa diobati, kira-kira seperti itu. Oke, dan sekali lagi ya, apapun itu tetap do your own research, dan doa saya seperti biasa semoga sehat terus kalian semua dan sukses ke depannya. Selamat malam.